Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara-saudaraku, hari ini bertemu kembali dengan saya Abu Fikri dan Bapak Profesor Dr. Zulkarnain SMAG, ya beliau kami biasa ngumpul-ngumpul pagi, dan Bapak Dr. Muja Asman yang selalu mendampingi. Nah, satu lagi Pak Imam kita, Pak Kiai kita Henry Priyono. Nah, dia hadir di sini menghidangkan lontong. Nah, itu. Tapi tidak apa-apa. Kita tidak cerita lontong, kita cerita kaji. Oke, kita mulai. Sip. Jadi di mana? Di YouTube itu Pak ada ya Buya Syakur, dia kan termasuk orang yang terkenal ya. Nah, dia ditanya, dia termasuk moderat tuh cara berpikirnya kan, dan banyak peminatnya. Dan bagus dia itu lebih ngebejalan lempeng ya, Iya. tengah-tengah. Dan banyak diminati oleh orang-orang yang di luar agama juga kan, dan memang seperti itu. Kita harus rahmatil alamin terus nampak. Iya. Dan dia tidak mudah mengkafir-kafirkan orang. Udah. Jadi waktu itu ada pertanyaan, bagaimana Buya memahami surat Qul ya ayyuhal kafirun? Karena beliau kan mengartikan kafir itu bukan itu kan keluar dan seterusnya. Nah tapi ya dijawab oleh beliau kan. Akhirnya berdasarkan cerita itu saya buka kitab Quran, saya perhatikan. Nah disitulah saya rasakan betapa kajian yang disampaikan oleh orang tua kita ini luar biasa Pak. Sehingga saya bisa membedah sesuatu yang sebenarnya sulit dibedah oleh orang yang biasa gitu nah. Iya. Jadi saya katakan Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai Muhammad, hai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Etikanya tidak masuk kalau Nabi ngomong kayak itu. Tidak masuk, kasar. Orang kasar. Iya. Sedangkan beliau itu sendiri dan masih dikit. Nah, banyak juga tidak begitu beliau mengajarkan. Nah, dan orang kafir yang dimaksud ya pimpinannya adalah pamannya. Nah, itu tambah parah kalau seandainya beliau mengatakan kata seperti itu. Belajar. Nah, rupanya itu adalah sebuah prinsip yang diajarkan oleh Allah dan Rasul untuk kita berbicara dengan orang kafir yang ada pada diri kita. Bersikap gitu nah. Dia mengajarkan kita bersikap. Itu kan. Iya. Bukan orang di luar Bukan kafir jiwa di luar. bukan jiwa gitu. Nah, akhirnya saya telusuri ayat lain, Pak. Nah, jadi ada dua ceramah kita, Al-Mudatsir dengan Al-Muzammil. Nah, di situ geleng pala saya, Pak. Karena selama ini ya mau ngomong kan sebagian daripada ulama kita mengartikan seperti yang tertulis di situ. Di dalam surah Al-Mudatsir mengatakan begini, tinggalkanlah perbuatan dosa dan berhentilah menyembah berhala. Ini orang Islam tidak mau mengangkat ini karena tidak berani. Karena di hati mereka mengatakan, oh berarti Rasulullah ini dulu berdosa juga ya. Berarti Rasulullah ini berhala juga ya. Gitu, menyembah berhala juga. Terbukti ada 4 tahun yang lalu salah seorang ustadz kita di Jawa di demo orang seketika dia mengartikan surat Wadduha ayat 7. Wajadaka dhalan fahada. Aku temui engkau hai Muhammad dan kondisi sesat aku tunjuki. Akhirnya pembawa acara itu ngomong bahwa Muhammad dulu sesat juga. Kemudian ditunjukin oleh Allah. Macam mana Ustadz? Ya katanya. Nah, Demo kawan. ribut. Dia berpegang dengan tulisan. Dan tulisan itu menunjukkan itu. Singgung. Iya. Nabi. Akhirnya saya tarik lagi ke surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, bangunlah di penghujung malam dan seterusnya, dan dirikanlah sholat dan bacalah Al-Quran itu secara perlahan-lahan. Kita pemikir bagaimana mungkin ini itu pemahamannya gitu. Sholat belum ada, ya itu kan surat ketiga. Al-Alaq, Iqra itu Pak, Al-Mudatsir yang kedua, Muzammil yang ketiga. Isra Mi'raj belum tamu sekali lu sama. Bagaimana mungkin di sini diartikan sholat? Bangunlah diri kalau sholat. Nah, itu. Sudah itu membaca Quran itu berlahan-lahan lah. Boro-boro tertulis di pepakur Nabi belum? Apa dia? Ya, kok bisa diartikan begini gitu nah. Nah, jadi saya buat video itu saya kembangkan di Indonesia biar nanti ada bahan pertimbangan bagi masyarakat muslim kan. Iya nian ulo dak tuh. Kenapa kita selama itu berpanutan kepada bahasa-bahasa seperti ini?
Oh, nah, jadi itulah beberapa peranan saya dan tugas saya untuk umat, untuk kaum ini. Ya berpikirlah untuk segala sesuatu itu. Bahwa Al-Quran ini, sampai saya katakan Pak, Al-Quran ini kalau kita baca begitu saja tanpa kita pikirkan, ya terkadang merusak akidah, Pak. Tidak ada mana. Iya, merusak akidah kita. Kita katakanlah Muhammad itu sesat, ditunjuki oleh Allah gitu kan, tanpa dia menyadari. Contoh, ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut. Nah, apakah benar Rasulullah waktu itu berselimut? Untuk ilmu dasar, untuk ilmu umum, oke, ya. Tapi apakah Jibril itu berkata kepada yang berselimut itu? Bukan. Tidak. Ternyata dia berkata kepada dalam dada. Nah, Di dalam dirinya. iya, dia berkata kepada ruh yang mendengar itu. Ruh juga dalam keadaan, mungkin dan ruh juga dalam keadaan selimut karena Iya. selimut itu tubuhnya Muhammad. Nah, rupanya selimut yang dimaksudkan itu adalah tubuh itu tadi. Wahai orang yang berselimut, wahai ruh yang ada dalam tubuh. Nah, itu bahasanya dia Itu yang tuh. benar sih. Iya. Bangkitlahnya, berikan peringatan. Nggak mungkin kalau didengar orang itu kan, Hairul bangun, ada mungkin. Saya ngomong dengan siapa? Kata orang dengar kan. Iya. Yang di situ mah ada Muhammad bae itu tidur. Iya. Jadi itu. Nah, jadi itulah dasarnya Pak, kenapa saya terus menggali, mengkaji dan memperhatikan ayat-ayat itu kan. Memang banyak rancu sekali kalau tidak digunakan akal fikir. Ya, di surah Al-Muzammil itu ayat 4. Bacalah Quran berlahan-lahan. Lah, barang ini belum ada. Nah, itu. Nah, sudah itu Terpaksa dipikirkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang kafir. Nah, sampai saat ini orang mengartikan itu kepada agama beda. Agama kita Agama agama beda. orang. Setelah saya masuki lagi pemahaman orang-orang non-Islam waktu itu, ternyata mereka larinya ke Allah juga, Pak. Iya sama seluruh. Walau soal tahu man khalaqas samawati wal ard. Kulillahi, ngomong di Allah. Sudah itu ditanya lagi, siapakah yang menurunkan air hujan dari langit? Dia bilang Allah. Bertemulah surah Az-Zumar ayat 3, Pak. Sesungguhnya kami tidak menyembah patung, tapi kami menjadikan patung itu untuk mendekat kami kepada Allah. Rupanya patung itu wasilahnya. Tidak ada dia menyembah patung, tidak ada. Akal ya, oh, pintar-pintar kalau itu. Iya. Lalu bagaimana mungkin dia mengatakan, Muhammad, hari ini kamu nyembah Tuhan kami, besok kami nyembah Tuhan kamu. Lah dia tahu Tuhan Muhammad dengan Tuhan itu sama gitu. Nah, jadi analisa ini mengatakan tidak begini pemahamannya. Sementara bertahun-tahun, berabad-abad orang ngomong kayak itu, Pak. Wah, jadi orang kafir Quraisy itu ngajak Muhammad, hari ini kami nyembah Tuhan kamu ya. Nah, besok kamu nyembah Tuhan kami pula. Maka keluarlah kata Muhammad, aku tidak akan menyembah yang kamu sembah, kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Tanpa mereka sadari ternyata Tuhannya orang jahiliyah, Tuhannya orang Yahudi Nasrani Allah juga. Nah, ternyata orang jahiliyah itu menjadikan patung itu di surah Az-Zumar bukan disembah tapi untuk mendekatkan dia kepada Allah itu sendiri. Media. Makanya mereka menjadikan orang-orang besar mereka sebagai wasilah. Lata, Manat, Hubal, Uzza. Itu adalah Ka'bah. Jadi dia ngaduk ke situ. Ya, sebenarnya apa bedanya dengan orang sekarang kan? Tapi kita bukan patung kan? Tapi memang Muhammad itu yang diwasilah. Saya katakan wah bahaya nih kalau agama ini diolah dengan ditengok catatan, tengok data, langsung dilempar. Kaji terus kan. Saya Itu kaji, Pak. Nah, itu Jadi kaji. salah kalau Angkat. Pak Al-Quran Takut jerumur itu, tapi. kitab itu yang menjadi pedoman kita tertulis itu. Iya. Itu penting keterangannya. Iya. Jadi kalau kita pedoman keterangan aja, tapi yang menjelaskan keterangan itu yang penting. Iya. Nah ini kesalahan para dai-dai ini, keterangan itulah dijelaskan. Nah. Lampu yang itulah, ya ini lain. Datang lagi sikap lagi dai, nerangkan air yang sama lain lagi. Iya. Karena tadi tidak tahu. Tanpa direnungkan, tanpa Nah, dipikirkan. itu tadi Pak orang mengkaji. Tadi kan secara umum seperti yang kemarin belum juga masuk di JMI itu. Ya. Kajian aku umum Pak. Arti Quran itu kan itulah di Quran kan. Iya. Nah, seperti ini Pak Bu. Yasin kan. Nah, Yasin itu apa di dalam Quran tuh? Tuhan yang tahu. Allahu a'lam bil muqaddim. Nah, jadi kalau dikaji lebih luas lagi kan lebih dalam lagi ada. Bukan itu Detailnya kan. kan. Ya itu huruf nida memanggil, sin itu nama gitu. Wahai sin. Nah, dia menunjuk kepada Muhammad. Karena sin itu artinya sifat kan. Iya. Nah,
wal Qur'anil Hakim, demi Qur'an yang penuh hikmah, innaka, nah balik kepada itu tadi. Ya, kau lagi ya. Sin tadi, sesungguhnya engkau wahai Sin, ada satu melahirkan rasul-rasul Ya. di atas jalan yang lurus. Di mana Allah wala bil muqaddimnya? Nah, itu kan. Ya. Yang lebih hebat lagi, Pak. Oh, Yasin, Toha, Alif Lam Mim itu kan ayat mutasabihat. Ya. Ya. Baca diterjemah masing-masing. Iya. Sementara dalam surah Ali Imran ada kalimat ayat mahkamat, ayat mutasabihat. Sewaktu Nabi berkata itu, tulisan ini belum ada. Belum ada. Lalu bagaimana mereka mengartikan itu tuh adalah tulisan gitu nah. Nah, ini lagi-lagi kritik yang kita keluarkan ini bukan untuk menjatuhkan, tidak. Berpikirlah. Dipertimbangkan kembali. Ya. Gitu. Kata ayah kan dipertimbangkan kembali. Iya. Pikiran kita itu coba direkonstruksi lagi. Iya. Saring Ya, disaring lagi, dibenahi lagi yang sudah itu apa benar atau tidak, coba direkomulasikan, direkonstruksi. Maka ayah kita kan menyampaikan. Nah, waktu ayah kita menyampaikan itu para pendakwah tuh hanya menangkap kata ayah. Beda dengan orang Bengkulu seorang tuh. Tidak, dia itu ditangkapnya, tapi dilarikan ke sejarah. Sewaktu Rasul berkata ayat, kan semua catatan wahyu masih ditulang-tulang, terus pepakoma macam-macam itu kan. Nah, 2 tahun kemudian baru dikumpulkan, baru ada juz nama surat ayat kan, dan belum dibukukan. 40 Hijriah zaman Utsman baru dibukukan. Nah, bagaimana mungkin orang sekarang mengatakan pengertian ayat mutasabiyah itu tulisan itu? Nah, rupanya di situ terjelaskan sesungguhnya ayat mutasabihat itu dicenderungi oleh orang-orang yang sesat. Nah, dicenderungi oleh orang yang ingin mencari fitnah. Tidak ada yang tahu ayat itu kecuali Allah dan orang-orang berilmu. Maksudnya ulama. Tentu ulama warasatul anbiya. Nah, rupanya ia kembali kepada cerita kita. Seketika Nabi berkata, "Zalikal kitab," kan? Ditanyalah oleh sahabat, apa itu kitab? Kata Nabi, Quran. Lalu ditanya lagi, mahwal Quran? Disebutkan bahwa ayat. Nah, rupanya ayat itu di sini. Nah, berkatalah ayahanda kita, ayat itu ada di sini. Ada yang dia yakin langsung 100% itu muhkamat namanya. Ada yang ragu-ragu terhadap pelajarannya sendiri, itu yang mutasyabihat. Akhirnya dia mencari-cari takwil. Nah, ini yang ngomong inilah ahli tafsir gitu nah. Mencari-cari takwil, menurut paham syano begini. Nah, menurut paham dia sendiri mana? Itu kan. Nah, kita dulu ngomong kan orang penyanyi ayat kan. Kalau ayat dikandung badan, laisanya lalap tidak dikandung badan lagi kan mati. Nah, inilah ayat tadi kan. Kan dari dulu, dari kita lagi SD kalau ayat dikandung badan. Nah, misalnya udah pergi dari kita kan, nah, tanpa ini lagi, bisa bernafas lagi. Iya. Ayat tadi kan. Ya, ayat itu lah yang ini. Jadi ayat mutasabihat itu adalah ayat yang meragu-ragu atau diri seseorang Iya. yang dia meragukan ketuhanannya, kerasulan dan dirinya sendiri. Itulah mutasyabihat. Bukan alif lam mim, bukan yasin, bukan toha. Itu real galau itu alif lam mim, alif lam mim. Ayat kedua sedemikian itu kitab. Berarti dia menunjukkan kepada kita alif lam mim itu kitab. Kitab itu artinya sebuah sarang data berisi awal dan akhir, zahir dan batin. Nah, itu kitab. Ada ayatnya. Nah, ternyata alif lam Allah dia menyimpan rahasia awal dan akhir, zahir dan batin. Di mana nyatanya? Nyata pada mim. Nah, itulah kitab. Ada surah Al-Hadid mengatakan huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia awal, dia akhir. Dia zahir, dia batin. Dikatakan Allah pula. Lah kalau Allah tidak awal, kalau Allah awal siapa Allah sebelum Allah? Kan gitu. Ternyata Allah yang mengawali, Allah yang mengakhiri, Allah yang menzahirkan, Allah yang membatinkan. Yang dizahirkan Allah siapa? Yang dizahirkan oleh Allah dirinya sendiri. Kepada siapa? Kepada Muhammad. Baru jelas ternyata awal akhir zahir batin Muhammad. Muhammad itulah Allah. Itu menyimpankan diri. Iya. Nah, Muhammad itu yang didengar, yang ditengok, yang dihadapi. Maka jadilah dia itu kitab. Kan ana minallah, ini Allah, dari Allah. Makanya supaya dibedakan ya, Iya. bisa dipisahkan, bisa bedakan, bisa samakan itu. Maksudnya itu jangan sampai itu yang mensyirikan.
Tuhan sendiri harus diduakan, tapi kadang nggak boleh diduakan. Ya, jadi nyalainnya kebuka tadi kan. Yang lucu lagi Pak, Gula dengan mandi sama. banyak orang mengatakan berarti kelompoknya Pak Abu itu mempertuhan Muhammad. Kenapa sholat harus menghadap Muhammad? Lah, kan udah jelas kita menyembah kepada Ya Allah. Allah terus. Nah, tapi tidak mungkin menyembah kepada Allah. Pas kita tanya apa itu sembah, dijawabnya sholat. Lah, sholat dengan sembah tidak sama. Sholat berarti berhubungan. Nah, setelah kita berhubungan baru kita mempersembahkan, kan jelas tuh. Iya. Apa yang dipersembahkan? Rukun sembahyang 13. Pada siapa? Pada siapa? Kepada siapa kita persembahkan? Kepada Allah. Tapi bagaimana mungkin? Pasti kepada wasilah kan. Lewati. Dikatakan pula, wah, tidak ada wasilah-wasilah dalam pelajaran kita nih. Nah, Nabi Musa aja langsung ngomong dengan Tuhan. Nah, kalau kita nak bantah malam itu Pak, Nabi Musa saja Pak Abu Fikri langsung berbicara dengan Allah, tidak pakai wasilah. Pertanyaan saya kepada Anda, benarkah yang dihadapi oleh Musa itu Allah? Oh benar, ada kalimat innani anallah. Anda harus tahu Allah itu adalah nama. Kalau lah nama, tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada suara, tidak ada kata, apalagi kecek, tidak ada. Lalu siapa itu? Itu yang dengan nama wujud serta Allah itu. Dia mengatakan kata Allah, bukan kata dia itu. Muhammad. Iya. Makanya Allah dan Muhammad itu satu, tidak bisa dibedakan karena dia mengatakan kata Allah. So, Pak Zul, Pak Bu, tampaknya Pak Muja. Apa tuh? Siap jam itu kita berangkat. Pak Muja, siap jam itu kita berangkat, kata Pak Zul. Ya bukan saya ini Pak Zul. Saya ini nyampaikan kata Pak Zul. Makanya saya dengan Pak Zul satu tidak bisa dibedakan. Artinya apa diinstruksikan tidak saya sampaikan. Yang kedua, Muhammad dengan Allah itu satu tidak bisa dipisahkan. Otomatis. Bagaimana mungkin Allah nak ngomong kayak gitu langsung? Allah ngajar kita agama, tidak mungkin. Bukan Allahnya tidak bisa, kitanya tidak mampu. Dengar suara mayat dalam ringgo-ringgo itu mati, apalagi dengar suara Allah kan. Maka diutuslah Rasul atau Muhammad tadi untuk mengajarkan agama. Nah, tapi di ujung jalan dia satu dengan Allah, jangan perlu disamakan. Nah, di sini baru tahu kalau Allah bukan Muhammad, Muhammad bukan Allah. Gitu. Dikatakan kita menyembah Muhammad lah, bukan cak itu. Wasilah gitu, nah wasilah. Iya, perantara. Nah, jadi itulah Pak Dul kenapa Enak aja. akhir-akhir ini cara berpikir saya itu lebih banyak mengkritisi pendapat-pendapat tokoh gitu kan, termasuk lembaga yang terbesar kita ini Islam. Ya, kasihan. Ya setelah kita pahami ternyata beliau adalah ormas biasa. Nah, ini yang kita arah Panji Gumilang ini kan. Nah, ayah itu. Sudah ini kan bila jadi dia ingin mengekstensikan diri dia karena di dianya tidak ketemu. Iya. Dia udah ketemu di Muhammadiyah nggak ketemu. Kan? Coba kita telusurinya bagus-bagus. Apa kepentingan dia ini sebenarnya? Kita panggil bagus-bagus. Ngapa bapak nyuruh khotib tu Tino? Cak mano alasannya? Iya. Kita tidak cerita dalil Pak. Oke lah kita tidak bisa keluar dari secara logika aja. Apa ini sudah melenceng atau ini ada dari ada khotib Tino? Iya. Panji Gumilang itu kan itu. Tino. Di mana tuh? Panji Gumilang. Iya di ini Al-Zaitun. Nah itu enaknya kalau beliau tuh diskusi dengan kita Pak. Iya. Kita kan bertanya dengan rendah hati dan ikhlas. Sudah tuh apa alasan Bapak orang waktu sholat hari raya kemarin kan ada orang Nasrani juga kan, ada Buddha juga, ada Tino di depan itu. Dan tuh apa alasan Bapak jaraknya jarang-jarang kan itu nah. Tidak rapat misalnya kan. Pasti ada jawaban dia. Nah, setelah kita pahami jawaban dia, ternyata itulah pencapaian dia. Iya. Artinya tidak sama dengan pencapaian kita. Nah, setelah pencapaian itu tidak sama, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada kata lain, menghargai. Jangan sampai kita ngecap dia. Kan, perbedaan itu kan jadi sering betul. Menghargai. Karena perbedaan itu tidak diinginkan sebenarnya, Pak. Pak Zul senang ayam, saya tidak senang. Saya senang ikan, Pak Zul tidak senang. Tapi bagaimana? Apakah saya harus salahkan Pak Zul? Wah, tidak benar Pak Zul tuh senang ayam. Hanya karena saya tidak senang ayam. Jadi begini, kalau persamaan itu, ruh itulah Pak. Nah, itu yang datang dari Allah itu satu, itu wahidah itu itulah. iya. Tetapi Allah memberikan ini kan tidak satu tempat Pak.
Iya, iya. Dari mulai sama saya Merauke kalau Indonesia kan. Kalau di dunia ini ujung timur, ujung kutub Arab. Betul. Nah, itu manusia semua, hamba Allah semua, yang udah titipkan semuanya itu, roh semua itu. Tetapi dalam pencapaian ketika itu menjadi panca indera, budi pekerti, ya nggak bisa. Malah kembali sebenarnya itu ada teori Pak Amin Abdullah, manusia itu dipengaruhi setting sosial. Iya. Nah, 75%. Iya, 50%. Belum lagi mereka juga mencapai daya itu karena wawasan pengalaman pendidikan dia. Kalau pendidikan SD dengan profesor, lah dekat-dekat masih dekat, Pak. Iya. Sama. Cuman semalam tuh sampaikan itu. Nah, ini pertanyaan profesor yang jawabnya bukan profesor, kata sini Imron. Ada dinyampaikan, aku kan muda dima salah kan. Sebenarnya dia tidak perlu mengatakan itu. Jadi sudah pernah tersaingi juga. Iya. Untuk apa dia ngomongkan? Nah, ini pertanyaan profesor, tapi yang jawab bukan profesor. Tidak perlu dia ngomong depan-depan itu. Itu kalau di depan akademisi malu ya gitu. Iya. Cuma saya senyum aja gitu kan. Tidak usah diomongkan itu. Iya. Saya sendiri juga profesor juga itu seperti tidak punya apa-apa ya tadi. Iya. Tapi untuk mencapai itu tidak semua orang bisa. Iya, Itu menghargai di situ aja. Artinya memanjat sesuatu itu tidak semua orang bisa memanjat itu. Kalau orang pacak manjat itu, Pak, ngembek galau, Pak. Iyalah. Malah 35 juta bahkan tidak hidup 30 juta bulan itu kan artinya itu kan. Iya. Tidak semua orang bisa. Yang agak bentar itu Pak, salah korban tadi kan. Yang kedua, jangan membawa pendidikan tetel orang. Iya. Itu kan apa gitu kan, untuk apa kan ya, kalau kita punya rahmat, punya ini kan ya udah sampaikan aja kan Sebenarnya iya Pak. Sebenarnya boleh juga lah, tapi dalam artian yang enak gitu kan. Waduh, ini gimana nih ngomong depan Pak Prof nih, wah ragu saya nih. Itu enak. Tapi kalau yang membanding-bandingkan, apalagi mengatakan profesor tidak masuk. Bukan di mana yang bertanya profesor ini. Tapi sama juga dengan dakwanya Pak. Dakwanya kan kemarin ngomong tidak ada punya dokter, tidak punya ini dengan pengajian gitu. Astagfirullah. Aku ngomong dan di Jati Pak. Kenapa? Di sini banyak profesor, dokter, ada apa? Kira-kira itu kan. Orang pintar sini kamu untuk menyatukan yang lebih tinggi lagi kan. Itu ini apa? Hasil akhirnya kan. Ini tidak Jadi ini apa itu? Pendidikan. Karena dia menyamakan itu ketika sudah mulai akademisi profesor di Indonesia banyak belajar sama Pak Yai. Sama dengan saya juga dengan Pak Yai. Kalau saya pengurus katanya lebih ini kan. Tinggi saya dengan profesor. Bahasa-bahasa itu yang muncul kan. Ya, saya pun duluan. Dia kan baru masuk ini. Nah itu. Padahal orang datang itu bisa nguji Yai. Belum tentu juga. Orang itu mau lihat bagaimana kader keilmuan Yai, Pak Kiai. Akan ditanya itu semua itu. Nah, jangan dikira-kira ini orang bersih nanya itu kan mau melihat dan mancing gitu. Nah, kaget kalau tidak benar umpamanya, kalau ini memang masih di bawah kadar dia, cerita dia kayak muda, ada tinggi, dah punya itu, masalahnya ini aja bisanya. Itu kenapa orang itu orang masih mengkaji, ngaji. Betul. Namanya akademisi. Iya. Peneliti. Kalau dia memang pas lihat masuk dia, dicarinya, dikejar terus, ditelitinya terus itu. Makanya kemarin ini Daya tuh dia sebagai peneliti masuk ke sini, bukan apa dia. Dia tanya cerca, oke. Artinya masuk terimain, masuk terus begitu kan. Iya. Apanya menyampaikan rendah hati. Dikira orang bertanya itu tidak tahu menahu kalau. Nah, itu jadi waduh ini wah. Makanya bertanya itu ada 3, ada orang bertanya itu dia udah tahu, nggak mau jiwa. Ada memang dia tidak tahu, tapi sekedar basi baik, jangan ada komunikasi depan orang banyak. Untuk pengetahuan umum biar orang tahu kan, walaupun kita udah tahu kan biar tahu kan. Banyak motivasinya banyak. Fungsi gitu. Itulah kadang-kadang kan yang tidak enak tuh ketika ya seperti kata Pak Zul sih, profesor aja bertanya. Ini kemana sih ini? Apa setengah jam lebih dia? Iya, beli kemana? Terus perhatikan itu kalau mobil lama mana? Mungkin gini, dia makan dulu, baru dia pulang. Bisa jadi dapat jatah dari situ mungkin ya. Mungkin dia makan di sini Pak. Tafsir. Dia bahasa saya itu kan jangan konsisten. Orang, ya. Nanti kita strap dulu. Kemana? Alangkah jauhnya dia beli yang masih ini banyak depan kalau gitu. Jadi itulah persoalan kita nih Pak. Ya kalau istilah orang-orang bijak itu ya
kita yang tahu dikit nih harus mengalah. Iya. Kalau kita marah-marahin semua kita tambah lari mereka. Iya, harus mengalah. Ada tahu sadar ya, kamu udah lebih ibu itu. Orang sholat. Masalah. Tidak tahu ini, tidak tahu adab tadi. Tata atau krama, adat, Budi cara gaul. bahasa, budi pekerti tidak ada tanamkan. Itulah kata marah anak kecil, tapi mulutnya lebih dari besar dari kecil. Nah, yang marah itu. Jadi kalau Nggak salah dulu tengok dulu orang. memang ada fatonah itu akan diberikan oleh Allah dan Rasul kepada kita seketika 3 ini sudah kita pegang, Pak. Sidik itu kan artinya benar kan. Yang benar itu bukan kita, Allah dan Rasul itu benar. Kalau kita kok tidak benar kan, dibenarkan. Nah itu yang Allah mengurus roh itu. Diingatkan. Diingatkan. Zikir. Seketika kita mau, mudah-mudahan kita dapat 1 sidik. Iya. Satu tabligh, amanah. Kita ini adalah kepercayaan Tuhan. Tuhan tuh percaya dengan kita. Sampai-sampai suara Tuhan, kata Tuhan diserahkan ke kita menyampaikan. Sadar tidak kita itu? Itu kadang-kadang yang kita sampaikan bukan suara Tuhan, suara kita. Ya. Bukan kata Tuhan, kata kita. Makanya tidak beretika kata Pak Muja tadi. Tidak punya perasaan orang ngomong kayak gini gimana. Mestinya dia harus tahu itu. Kemarin enggak Pak. Nengok mikrofon tuh sini. Jadi pekak nih kan. Kita kencang nih Pak. Jadi ngapa kan di sini kan Pak? Kan jangan orang tuh makmum tidak dengar. Boleh di sini, tapi jangan perlu suara besar. Menggunakan kurang itu supaya kita tidak besarkan suara pita kita. Cukupnya aja karena dia sudah besar masuk nih. Jadi selama ini kita Aku kadang-kadang tuh bismillah. itu sudah Pak. Jadi ada orang 3 orang siang tuh. Kadang-kadang tuh orang kerja kan banyak imam. Aku tidak ada pakai itu Pak. Kenapa? Yang bisa didengar orang kan. Dan lagi kita tidak pakai suara siang itu kan. Cuman Allahu Akbar kan. Nah apa kita pakai ini? Wah waktu ini ya Pak. Doanya. Waktu dong. Oh. Inilah syirik dulu. Lagi omongan orang dulu ibadah. Jadi balik Karena tadi ngelihat baik cara orang tidak pernah ini. Enggak apa contoh kan. Kalau pas itu ya pelan ya kan, tapi nggak bisa dengar. Enggak ngomong di depan singgung dulu. Jadi balik ke cerita Panji Gumilang tadi. Kalau saya itu sesuatu yang menarik untuk Ya, dibahas. untuk bisa didiskusikan. dibahas. Jadi seketika kita ingin membahas tentang Az-Zaitun, Panji Gumilang, ingat beliau itu saudara kita kan, kita saudara beliau. Dan kita jangan jadi polisi, ya namanya sharing. Iya. Jadi Pak, kami numpang tanya, kenapa bisa khotib itu perempuan? Kan dalam dalil-dalil kan tidak ada. Nanti dikeluarkannya, enak dia akan mengeluarkan. Iya. Nah, nanti dia akan keluar. Boleh jadi apa yang dia katakan itu ada benarnya tapi kita belum tahu. Iya. Nah itu. Woi, kemana komandan? Tapi rekaman tuh. Tidak apa-apa lah. Woi. Bas, mantap komandan. Salah setengah jam komandan pergi. Iya. Iya. Nah gitu. Sampai saya mengambil suatu kesimpulan Pak Zul. Pak Abu ya kenapa? Menurut saya Allah itu jumlahnya 100. Macam mana? Ya ada apa-apa. Yang penting situ yakin. Cuman jangan diajak saya. Kan selesai. Nah itu yang terjadi pada Az-Zaitun sekarang. Kita tengok, kita tanya elok-elok. Apa dasarnya? Kalau memang itu sebuah kekeliruan, ya kita ingatkan baik. Sekedar mengingatkan. Iya Pak, itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Secara etika dan akhlak juga tidak ada. Saran saya itu, kalau bisa diganti jawaban. Oh tidak Pak, kami berprinsip seperti itu. Oh, ya, kalau gitu ya silakan. Tidak perlu kita katakan orang sesat. Karena setiap orang yang sesat itu kalau memang ya memang itu proses untuk menuju kebenaran. Iya. Seseorang, Salah. iya, seseorang yang punya. Kalau dia tahu bahwa dia sesat, pasti cari jalan lurus. dia, Pasti Pak. Cari yang tidak mana. mungkin dia akan Tidak sampai dia tuh. Kalau cari yang sesat aja ngomong ke yang latar belakang tahun apa 2010 itu kan. Orang ngomongkan yang jemaah terikat itu Pak. Yang wah sampai ke ujung itu. Aku udah menyalakan nih Pak. Jangan ketemu lah kan sesat. Itu ustaz kalau itu Pak 4 diadap itu. Ya, keberanian aku tuh kan. Kenapa? Ya Pak, jangan dulu sesat. Kita ambil latar belakang yang dulu. Nah, kenapa Pak Muja? Masjid besar Pak itu Pak ini kan. Lah aja ke Pak.
kita mengatakan sesat itu belum tentu juga ilmu kita lebih tinggi dari orang. Belum tentu rendah dari orang. Iya. Tapi aku mengingatkan bapak dengan anak mama, bapak mama dia, anak ini terikat. Jadi yang sekaligus kalau pandangan aku Pak, yang melempar itu mama dia. Benar nggak mama dia melempar anak di semayang di sholat masjid? Yang melempar itu kasar juga tuh Pak. Dan lagi selama ini aku buat kasih. Tadi tidak baca ngaji dengan harus terikat, diajar ngaji sama ya Pak. Ya. Nah sholatnya sama, di mana tetap sesat ini? Nah tadi itu juga aliran ini yang disesatkan tuh, yang kita benar Muhammadiyahnya ada di Pak. Masjid maghrib dah buka, isya dah buka, subuh dah buka. Jumaat kali seminggu, kadang-kadang ada khotibnya. Kenapa khotib kadang-kadang tidak, kadang-kadang ada? Karena seorang, tidak ada orangnya banyak, karena tidak diajari. Lari, itulah Pak. Model sesat, terikat sesat, salah. Sesat juga kadang-kadang definisinya tidak tepat. Ya. Sesat itu sederhana Pak. Orang keluar dari rumah, pas nak balik lagi dia lupa jalan balik. Ya. Kemudian dia keliling-keliling lah mencari jalan balik itu, hingga tercempak ke tempat lain. Nah, itulah sesat definisinya kan. Tapi yang disampaikan oleh orang banyak ini sebenarnya bukan sesat, berbeda pendapat, berbeda pandangan. Nah, persoalan itu terjadi adalah efek daripada berbeda kapasitas akal pikir. Makanya saya katakan tadi, kalau ada orang mengatakan Allah itu jumlahnya 100 atau 1000, ya yang penting Anda yakin. Kalau Anda yakin itu silakan saja. Tapi jangan dibawa sayona, karena saya tidak seperti itu. Kan selesai. Nah, kita merujuk kepada Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim pernah mengatakan bulan itu Tuhan, matahari Tuhan, bintang Tuhan. Akhirnya apa katanya? Aku tidak mau bertuhan kepada tenggelam. Berarti kan sebuah proses. Suatu kekeliruan, ya bukan sesat. Suatu kekeliruan yang terjadi pada Nabi Ibrahim menuju pada kesempurnaan. Tidak perlu diributkan, tidak perlu kita berpecah belah kan gitu. Gitu. Jadi oleh karena lontong sudah sampai, ya, ini tukar-tukarnya kayak gitu. Baik kerjanya Bapak ini. Nah, kita sarapan dulu. Oke. Salah Pak. Demikianlah saudara-saudaraku diskusi kami pagi hari ini. Untuk hari kita tutup dulu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.